Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Renungan Harian HKBP Setia Mekar. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang mengasihi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami yang banyak itu ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang senantiasa menguatkan hati dan pikiran kami. Untuk itu berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, nats yang menjadi renungan bagi kita di hari ini tertulis di 1 Timotius 1 ayat 5. 1 Timotius 1 ayat 5. Saya baca untuk kita, demikianlah firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah kehidupan yang semakin kompleks ini, kita sering diperhadapkan pada pilihan-pilihan kecil yang ternyata menentukan arah hati kita. Kadang kita tahu gitu, sesuatu itu kurang benar, tetapi kita membenarkan demi kenyamanan. Kadang kita menutupi kesalahan dengan alasan-alasan yang logis agar terlihat baik di mata orang lain, orang yang melihat kita. Namun di dalam diri kita ada suara yang tidak bisa dibohongi, yaitu hati nurani. Jika hati nurani terus-menerus diabaikan, ia menjadi kompas rohani yang menuntun kita kepada kebenaran. Dalam 1 Timotius 1 ayat 5, Rasul Paulus menulis bahwa tujuan pengajaran adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Artinya, inti kehidupan Kristen bukan sekedar pengetahuan intelektual, tetapi hati yang bersih di hadapan Tuhan. Paulus menegaskan bahwa tujuan ajaran Kristen adalah kasih. Namun Bapak Ibu, kasih itu tidak lahir dari kepura-puraan, melainkan dari 3 sumber, yaitu hati yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus. Hati yang suci berbicara tentang motivasi yang benar. Hati nurani yang bersih berbicara tentang hidup yang tidak menyimpan dosa yang disengaja. Iman yang tulus berbicara tentang relasi yang jujur kepada Tuhan. Hati nurani yang bersih bukan berarti kita tidak pernah salah, tetapi berarti kita cepat peka dan mau bertobat ketika Roh Kudus menegur. Hati nurani yang bersih membuat kita berani berdiri dalam kebenaran meski kita tidak populer. Ia senantiasa menjaga integritas kita ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita. Dunia mungkin menilai keberhasilan dari hasil yang nampak dari luar, tetapi Tuhan melihat kondisi hati. Ketika hati nurani kita bersih, kasih akan mengalir dengan alami. Kita tidak melayani untuk pencitraan, tidak berbuat baik untuk pujian, dan tidak berbicara manis
hanya untuk keuntungan pribadi. Bapak Ibu, semua lahir dari hati yang telah dibersihkan oleh kasih karunia Kristus. Sebaliknya, jika hati nurani tercemar oleh kebohongan, tercemar oleh iri hati atau dosa yang disembunyikan, maka kasih itu pun menjadi kasih yang palsu. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk memeriksa lebih jauh, lebih dalam hati kita. Apakah hati nurani kita masih peka? Apakah ada dosa yang kita biarkan tanpa pertobatan? Bapak Ibu, jangan biarkan hati menjadi keras. Mari, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Mohonlah pengampunannya, dan biarlah darah Kristus menyucikan hati kita kembali. Hidup dengan hati nurani yang bersih memberi kita damai yang sejati. Kita tidak perlu takut, tidak perlu menyembunyikan apapun. Karena apa? Karena kita berjalan dalam terang Tuhan. Kiranya kita menjadi pribadi yang hidup dalam kasih, lahir dari hati yang suci, hati nurani yang bersih, dan iman yang tulus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, firman yang menguatkan hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita, berbuah dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.